Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori pengantar psikologi perkembangan 1. Happy watching! Kak, aku mau nanya deh. Kakak pernah gak sih mikir, kenapa ya aku dulu kayak gampang banget nangis, tapi sekarang udah gak lagi. Terus, kenapa ya kak, orang bisa berubah gitu dari cara pikirnya, perasaannya, kayak semuanya berubah? Itu karena manusia tuh berkembang, nggak cuma badannya aja, tapi juga cara mikir dan perasaannya ikut tumbuh. Emangnya perkembangan itu apa sih kak? Perkembangan itu proses perubahan yang terus terjadi sepanjang hidup kita, dari bayi sampai kakek nenek. Bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bagaimana cara kita mikir, merasa, dan kenal diri sendiri. Nah, itu semua dipelajari dalam psikologi perkembangan. Oh, terus dulu ada yang pernah mikirin soal itu nggak kak? Ada dong, bahkan ada 2 tokoh besar yang paling terkenal di psikologi perkembangan. Namanya Jean Piaget dan Erik Erikson. Nah, aku ajak kamu masuk ke dunia teori mereka yuk. Psikologi perkembangan punya sejarah yang panjang. Dulu, para filsuf udah mulai mikir soal gimana sih anak-anak berkembang. Salah satunya John Locke, yang terkenal dengan konsep tabula rasa alias kertas kosong. Kertas kosong? Iya, maksudnya anak-anak itu terlahir tanpa pengetahuan bawaan. Semua hal yang mereka tahu dan pikirkan terbentuk dari pengalaman dan lingkungan sekitar. Nah, pemikiran ini jadi dasar dari pandangan bahwa pendidikan dan pengasuhan punya peran yang penting banget dalam perkembangan anak. Setelah itu, muncullah Stanley Hall yang jadi pelopor pertama dalam meneliti anak secara ilmiah. Dia bikin studi observasi tentang perkembangan anak-anak. Dan dari situ, psikologi perkembangan mulai berdiri sebagai cabang ilmu sendiri. Lalu, ada Sigmund Freud yang mempopulerkan teori perkembangan psikoseksual. Menurut dia, pengalaman masa kecil, terutama yang berhubungan sama dorongan dan emosi, sangat mempengaruhi kepribadian kita saat dewasa. Tapi, dari sekian tokoh, 2 yang paling sering dibahas adalah Jean Piaget dan Erik Erikson. Sebelum kita ngomongin teori-teori besar, penting banget buat kita tahu bahwa perkembangan manusia itu nggak cuma soal tinggi badan atau umur yang nambah. Dalam psikologi perkembangan, kita biasanya membagi perkembangan menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, perkembangan fisik. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan tubuh kita, mulai dari tinggi badan, berat badan, perkembangan otot, hingga matangnya sistem saraf. Kedua, ada perkembangan kognitif yang menyangkut tentang gimana cara kita berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, ada perkembangan sosial dan emosional. Ini mencakup tentang bagaimana cara kita membangun hubungan sosial, mengekspresikan emosi, dan memahami diri kita sebagai individu. Yang menariknya, ketiga aspek ini nggak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dan juga saling mengaruhi. Contohnya, anak yang secara fisik sudah mampu berjalan, dia bisa lebih banyak menjelajah dan belajar hal baru, dan juga bisa mulai interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang bayangin deh, otak kita tuh kayak puzzle. Waktu bayi, kita baru punya potongan kecil, tapi makin lama, makin banyak potongan yang kita kumpulin dan mulai ngerti cara nyusunnya. Nah, menurut Piaget, proses mikir anak itu berkembang lewat 4 tahap. Waktu masih bayi, kita ada di tahap sensori motor. Di sini, bayi belajar dari gerakan dan indera, kayak memegang, menggigit, mendorong, dan juga dia mulai ngerti bahwa benda itu tetap ada meski gak kelihatan. Misalnya, dia nyariin mainan yang udah disembunyiin. Nah, itu namanya objek permanens. Yang kedua, di tahap praoperasional, anak mulai ngomong pakai simbol, tapi cara mikirnya masih egosentris. Mereka belum bisa ngerti pandangan orang lain. Misalnya, mereka pikir semua orang tahu apa yang mereka tahu. Yang ketiga, ada tahapan operasional konkret. Nah, di sini anak mulai ngerti logika secara sederhana. Misalnya, ada 2 gelas air, yang satu tinggi, yang satu lebar. Mereka bisa melihat kalau jumlahnya tetap sama. Dan yang terakhir,
di tahap operasional formal. Di sini mereka mulai bisa berpikir secara abstrak, bikin hipotesis, dan nalar secara kompleks. Mereka juga mulai bisa mikirin masa depan. Piaget juga ngenalin 3 konsep penting: skema, asimilasi, dan akomodasi. Skema itu semacam pola pikir atau cara memahami sesuatu. Asimilasi itu ketika informasi baru dimasukkan ke skema lama, dan akomodasi itu ketika skema lama diubah supaya cocok dengan informasi baru. Jadi menurut Piaget, belajar itu bukan cuma nyimpan fakta, tapi proses aktif untuk membentuk cara ulang kita berpikir. Nah, kalau Piaget ngomongin tentang cara mikir, Erikson lebih ke siapa aku, dan aku berarti apa ya buat orang lain. Menurut Erikson, hidup itu kayak tangga. Setiap tingkat ada tantangan yang harus dihadapi. Kalau berhasil, kita naik dengan bekal yang kuat. Tapi kalau belum, tantangannya bisa terbawa ke tahap berikutnya. Pada saat kita bayi, kita lagi belajar percaya atau enggak sama dunia. Kalau kita dapat perhatian dan kasih sayang, akan tumbuh rasa percaya. Tapi kalau sering diabaikan, kita bisa jadi curiga sama dunia. Naik ke tahap berikutnya, anak mulai pengen mandiri, kayak makan sendiri atau milih baju sendiri. Kalau didukung, akan tumbuh rasa percaya diri. Tapi kalau dilarang terus, dia bisa malu dan ragu sama dirinya sendiri. Lanjut ke tahap berikutnya, anak mulai muncul banyak ide. Dia pengen main dan eksplor sekitarnya. Tapi kalau tiap inisiatifnya dimarahin, dia bisa tumbuh rasa bersalah. Di usia sekolah, anak masuk ke tahapan baru, yang dimana dia mulai bandingin diri sama temennya. Kalau merasa mampu, akan tumbuh rasa percaya diri. Tapi kalau gagal terus, dia bisa merasa nggak berguna. Masuk ke masa remaja yang menjadi fase penting. Kita mulai nanyain tentang diri kita sendiri. Kalau berhasil dapat jawaban, kita punya identitas yang jelas. Tapi kalau bingung terus, kita bisa krisis identitas. Setelah itu, kita masuk ke usia dewasa awal, yang dimana kita mulai cari hubungan dekat, bukan cuma hubungan romansa, tapi juga persahabatan yang dalam. Kalau gagal, kita bisa merasa sendirian, walaupun rame-rame. Di umur 40-65 tahun, kita mulai mikir, aku udah berguna belum ya buat orang lain? Kalau kita merasa bisa memberi kayak ngurus keluarga, kerja dengan tujuan, atau bantu orang lain, tandanya kita udah berkembang. Tapi kalau kita merasa hidup gitu-gitu aja dan gak ada yang bisa dibanggain, kita bisa ngerasa stagnan, kayak diam di tempat. Dan di usia lanjut, kita masuk ke tahap dimana kita lihat ke belakang untuk renungin hidup. Kalau merasa hidup kita bermakna walau gak sempurna, kita bisa merasa damai. Tapi kalau banyak penyesalan, kita bisa merasa kecewa dan putus asa. Wah, ternyata hidup kita itu kayak naik tangga ya kak, ada tahap-tahapnya gitu. Iya, dan di setiap tahap itu kita belajar jadi diri kita sendiri. Piaget ngajarin kita gimana cara pikir kita berkembang, sedangkan Erikson ngajarin gimana kita membentuk identitas dan hubungan. Oke, makasih ya kak, aku jadi ngerti. Besok-besok aku tanya lagi ya. Siap, kapanpun kamu mau belajar, aku temenin. Thank you for watching.